Nadia menatap layar ponselnya dengan tangan yang gemetar hebat. Foto-foto pribadinya bersama Rea tersebar di seluruh media sosial hanya dalam hitungan menit setelah ia mengumumkan status lesbian di Instagram pagi tadi. Komentar-komentar keji membanjiri pura-pura lesbian padahal dulu mesra sama cowok, hipokrit, keluarga baik-baik begini, dan yang paling menyakitkan adalah tag dari Rea sendiri dengan caption sinis, ini buktinya dia bohong. Nadia merasa dunia berputar cepat, napasnya tersengal. Tanpa pikir dua kali ia membuka aplikasi Liestream di akunnya yang sudah punya lebih dari 50.000 follower. Layar langsung hidup. Halo semuanya, hari ini aku akan ceritakan semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Kalian pantas tahu kebenaran yang selama ini aku tutupi karena takut. Suaranya bergetar tapi matanya penuh tekad. Komentar langsung membanjiri, Nadia apa-apaan ini? Lie sekarang juga. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bicara. 2 tahun lalu aku putus dengan Rea Wijaya karena aku sadar aku tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Aku lesbian. Tapi Rea tidak terima. Dan sekarang dia balas dendam dengan bocorkan foto-foto lama kita. Foto yang seharusnya tetap pribadi. Ia jeda sejenak, layar ponsel bergetar notifikasi dari ibunya. Tapi Nadia tidak berhenti. Ingatannya melayang kembali ke tahun 2018 di kampus UGM Yogyakarta. Saat itu ia baru berusia 21 tahun, tinggal sekamar dengan Maya, putri sahabatnya yang ceria. Mereka belajar bareng, makan malam bareng, dan tanpa sadar hati Nadia mulai berdegup lebih kencang setiap kali Maya tersenyum. Malam itu di kamar kos mereka, Maya memegang tangannya pelan. Nadia, aku suka kamu lebih dari teman. Nadia ingat betapa hangatnya sentuhan itu, betapa ia ingin membalas pelukan itu. Tapi telepon dari ibunya di Jakarta masuk. Nadia, ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Wijaya. Rea anaknya baik sekali, cocok buat kamu. Jangan bikin malu keluarga ya. Nadia menarik tangannya dari Maya saat itu juga. Maya, aku bukan seperti itu. Aku harus ikut kata orang tua. Maya menangis diam-diam tapi Nadia pura-pura tidak melihat. Kini di depan kamera Liestream ia menceritakan itu semua. Aku dulu mengkhianati perasaan seseorang yang paling aku sayang hanya karena takut diusir keluarga. Dan hari ini rahasia itu kembali menghantuiku. Jumlah penonton naik drastis dari 1.000 menjadi 10.000 dalam waktu singkat. Komentar bercampur antara dukungan dan cercaan. Nadia merasa dadanya sesak, tapi ia tahu ini baru permulaan. Ia melanjutkan cerita sambil air mata mulai mengalir. Rea tahu semuanya. Dia tahu aku pernah jatuh cinta pada perempuan. Tapi dia tetap memaksa aku pacaran dengannya demi citra keluarganya yang konservatif. Sekarang dia ingin hancurkan aku supaya aku menyesal. Ia tunjukkan screenshot chat lama Rea yang mengancam, kalau kamu berani keluar aku pastikan semua orang tahu rahasiamu. Penonton semakin ramai. Nadia tidak sadar bahwa di luar apartemennya wartawan sudah mulai berkumpul dan ibunya sedang dalam perjalanan ke Jakarta dengan amarah yang membara. Liestream baru berjalan 20 menit tapi sudah terasa seperti badai yang tak terbendung. Kamera Liestream masih menyala. Nadia duduk di sofa apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang pucat. Aku akan ceritakan lebih detail supaya kalian mengerti kenapa aku memilih diam selama ini.
Ia scroll layar ponselnya membuka galeri lama dan menunjukkan satu foto yang tidak bocor, foto dirinya dan Maya di depan Candi Prambanan saat senja. Ini Maya, sahabatku di Yogyakarta. Dia yang membuat aku sadar siapa aku sebenarnya. Flashback kembali datang begitu kuat. Tahun 2018 setelah penolakan itu Maya tetap berusaha mendekat. Mereka masih kuliah bersama kelas sastra. Setiap kali ada tugas kelompok Maya selalu memilih duduk di samping Nadia. Kamu tidak perlu jawab sekarang, Nad. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kata-kata itu seperti pisau yang lembut. Nadia ingat malam hujan di kos mereka. Maya memeluknya dari belakang saat Nadia menangis karena telepon ibunya yang memaksa. Drea sudah di Jakarta menunggu kamu pulang libur semester. Nadia mendorong Maya pelan. Aku tidak bisa, Maya. Keluargaku akan bunuh aku kalau tahu. Maya menangis tapi mengangguk. Aku mengerti. Tapi ingat, aku selalu di sini. Setelah itu Nadia pindah ke Jakarta mengikuti keinginan orang tua dan mulai pacaran dengan Rea. Rea Wijaya, anak pengusaha properti yang karirnya sedang naik daun. Di depan orang tua mereka terlihat sempurna. Rea selalu membawakan bunga untuk ibu Nadia dan bercanda dengan ayahnya. Tapi di balik itu Rea tahu rahasia Nadia. Aku tidak peduli kamu suka perempuan atau bukan. Yang penting kamu jadi istriku di mata publik. Begitu katanya suatu malam di mobil mewahnya. Nadia merasa seperti boneka. Liestream kini sudah ditonton 20.000 orang. Komentar mulai berubah. Nadia berani sekali, kasihan Maya, Drea brengsek. Tapi tiba-tiba notifikasi masuk dari akun resmi Riyadh. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya dari kebohongan. Nadia tertawa getir di depan kamera. Melindungi? Kamu yang memaksa aku kirim foto-foto itu dulu, Nad. Kamu yang bilang kalau aku tidak kirim kamu akan ceritakan ke orang tuaku. Ia tunjukkan bukti chat lama yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Penonton semakin heboh. Di luar apartemen ibu Nadia tiba-tiba menelepon. Nadia angkat meski ragu. Nadia, kamu gila ya? Matikan Lie itu sekarang. Keluarga kita malu besar. Suara ibunya menggelegar. Nadia menatap kamera. Ma, Bu. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Aku sudah lelah menyakiti diri sendiri. Panggilan terputus. Nadia melanjutkan cerita dengan suara lebih mantap. Setelah 2 tahun pacaran aku putus dengan Rea. Aku bilang aku tidak bisa lagi. Tapi dia tidak terima. Dia ancam akan sebarkan semua rahasiaku. Aku pindah ke apartemen ini sendirian dan mulai bekerja sebagai desainer grafis. Aku pikir aku bisa hidup tenang. Ternyata tidak. Jumlah penonton kini mencapai 40.000. Nadia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak tahu bahwa di kota lain Maya sedang menonton Liestream yang sama dengan air mata mengalir. Liestream berlanjut. Nadia berdiri sekarang berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecilnya. Aku ingin kalian dengar bagaimana tekanan keluarga menghancurkan hidupku. Ia ceritakan bagaimana setelah putus dengan Rea ia mencoba menghubungi Maya. Tapi Maya sudah pindah ke Bali bekerja sebagai guru seni. Nadia ingat pesan terakhirnya, aku bahagia di sini, Nad. Jangan cari aku lagi kalau kamu masih takut. Kata-kata itu menyakitkan tapi benar. Di Jakarta keluarga Nadia terus memaksa.
Ayahnya yang pengusaha tekstil di Tanah Abang bilang kamu harus menikah, Nad. Rea masih mau menerima kamu. Ibu Nadia menangis setiap malam kamu mau ibu mati karena malu. Nadia merasa terjebak. Ia mulai minum obat tidur karena mimpi buruk tentang Maya yang menangis. Tahun 2022 ia akhirnya memberanikan diri keluar dari rumah orang tua dan menyewa apartemen sendiri. Di sana ia bertemu komunitas kecil teman-teman yang mendukungnya. Tapi ia masih takut keluar secara terbuka. Aku takut kehilangan pekerjaan, takut keluarga memutus hubungan. Di Liestream ia tunjukkan email dari atasan yang memperingatkan kejaga citra perusahaan Nadia. Penonton semakin banyak sekarang 60.000. Tiba-tiba pintu apartemen diketuk keras. Nadia membeku. Ia buka pintu sedikit. Rea berdiri di sana dengan wajah merah padam. Matikan Lie itu, Nadia. Kamu mau hancurkan aku juga. Nadia tidak membuka pintu lebar. Kamu yang mulai, Rea. Kamu yang bocorkan oto-oto itu. Rea tertawa sinis. Oto itu milikku. Aku bisa lakukan apa saja. Nadia menutup pintu dan kembali ke kamera. Teman-teman kalian dengar sendiri kan? Ini Rea. Dia datang ke sini untuk mengancamku lagi. Komentar langsung meledak. Rea brengsek, polisi harus tangkap dia. Rea masih berteriak di luar pintu tapi Nadia mengunci dan melanjutkan. Ia ceritakan bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk coming out kemarin pagi setelah bertahun-tahun menyimpan. Aku lihat berita tentang anak muda yang bunuh diri karena takut dihakimi. Aku tidak mau jadi seperti itu. Jadi aku posting. Dan Rea langsung balas dengan bom oto. Ingatan kembali ke hari ia tolak Maya. Di kos Yogyakarta Maya meminta satu pelukan terakhir. Nadia memberi tapi kemudian bilang, Li ini terakhir ya Maya. Aku harus jadi anak baik. Maya pergi dengan bahu terguncang. Nadia menangis sendirian malam itu. Kini di Liestream ia meminta maaf secara terbuka. Maya, kalau kamu nonton ini aku minta maaf. Aku pengecut dulu. Penonton menangis bareng. Tapi di luar Rea masih menggedor pintu. Nadia tahu badai belum selesai. Liestream sudah berjalan hampir 1 jam, penonton mencapai 100.000 orang. Nadia duduk kembali di sofa, wajahnya lelah tapi matanya berapi-api. Sekarang aku akan tunjukkan bukti yang sebenarnya membuat Rea panik. Ia buka email di laptopnya dan bagikan layar. Screenshot transfer uang dari Rea ke rekening pribadinya dengan keterangan, ini untuk tutup mulutmu soal rahasia kita. Rea bukan hanya mantan pacar yang cemburu. Dia menggunakan hubungan kita untuk naikkan karirnya sebagai influencer keluarga ideal. Dia dapat sponsor jutaan rupiah karena citra suci itu. Tapi dia tahu aku bisa hancurkan semua itu. Komentar langsung berubah menjadi seruan boikot, cancel Rea Wijaya, sponsor harus tarik dukungan. Di luar apartemen suara ibu Nadia terdengar. Buka pintu Nadia. Ibu datang dengan ayah. Nadia membuka pintu sedikit. Ibu dan ayahnya berdiri dengan wajah penuh amarah. Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Matikan itu sekarang. Ayahnya menggeram. Nadia menatap mereka lewat celah pintu. Ma, ayah. Aku mencintai kalian. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup bohong lagi. Ibu menangis, kamu lesbian. Kamu mau ibu mati.
Nadia merasa sakit tapi ia tetap di depan kamera. Ini keluargaku yang kalian lihat. Mereka mencintai aku tapi dengan syarat aku jadi orang lain. Ia tutup pintu pelan. Liestriam terus berlanjut. Tiba-tiba telepon dari Maya masuk. Nadia angkat dengan tangan gemetar. Maya, kamu nonton. Suara Maya lembut, aku di Bali, Nad. Aku lihat semuanya. Aku masih sayang kamu. Air mata Nadia jatuh. Aku minta maaf Maya. Aku dulu bodoh. Mereka bicara singkat. Maya bilang ia akan terbang ke Jakarta besok. Nadia merasa ada harapan baru. Tapi Rea kembali menelepon. Nadia, kalau kamu tidak matikan Lie ini aku akan bilang ke semua orang bahwa kamu yang minta oto-oto itu. Nadia tersenyum dingin di kamera. Silakan Rea. Aku sudah siap. Penonton kini 150.000. Sponsor mulai mundur dari akun Rea. Karirnya mulai retak. Nadia tahu ini baru permulaan tapi ia tidak lagi takut. Pagi berikutnya Liestriam masih berjalan meski Nadia sudah tidur beberapa jam di soa. Penonton tetap setia. Selamat pagi semuanya. Aku tidak menyerah. Ia lanjutkan cerita. Tiba-tiba pintu apartemen dibuka paksa oleh petugas keamanan gedung. Rea masuk dengan 2 orang bodyguard. Cukup Nadia. Ia teriak. Kamera masih hidup. Nadia berdiri tegar. Kamu datang ke sini untuk apa Rea? Mau ancam lagi di depan ribuan orang? Rea mendekat, wajahnya merah. Kamu hancurkan hidupku. Sponsor mundur semua. Perusahaan aku diinvestigasi karena kamu bocorkan chat itu. Nadia tersenyum tipis. Chat itu bukti Rea. Kamu yang gunakan uang perusahaan untuk bayar aku supaya diam soal orientasiku. Itu korupsi kecil tapi cukup untuk bikin kamu kehilangan segalanya. Rea terdiam. Ia tidak tahu Nadia simpan bukti transfer itu selama bertahun-tahun. Penonton heboh. Beberapa detik kemudian polisi datang dipanggil oleh tetangga yang dengar keributan. Rea ditahan karena tuduhan pelecehan dan ancaman. Nadia menatap kamera dengan tenang. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Aku hanya ingin hidup jujur. Rea dibawa pergi sambil berteriak, kamu akan menyesal. Tapi Nadia tahu ia tidak akan menyesal. Ibu dan ayahnya yang masih di luar akhirnya masuk. Ayahnya memeluknya pelan. Kami masih belajar Nad. Tapi kami tidak mau kehilangan kamu. Ibu menangis dalam pelukan. Nadia merasa beban bertahun-tahun terangkat. Liestriam akhirnya ia matikan setelah 2 jam lebih dengan penonton 200.000 orang. Berita sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Karir Rea hancur total, sponsor mundur, perusahaan diselidiki. Nadia duduk sendirian di soa merasa lelah tapi damai. Malam itu Maya tiba di bandara. Nadia menjemputnya. Mereka berpelukan lama di tengah keramaian. Aku pulang Nad, kata Maya. Nadia tersenyum, kita mulai lagi dari awal ya. Beberapa bulan kemudian Nadia dan Maya tinggal bersama di apartemen yang sama. Keluarga Nadia mulai menerima pelan-pelan meski masih ada keraguan. Maya membuka kelas seni untuk anak-anak di Jakarta. Nadia kembali bekerja sebagai desainer dan kini banyak brand yang mendukung cerita coming out-nya.
Mereka berjalan di pantai Ancol sore itu tangan bergandengan. Angin laut meniup rambut mereka. Nadia ingat semua perjalanan dari penolakan dulu sampai Liestream yang mengubah segalanya. Aku dulu takut sekali, Maya. Takut kehilangan keluarga, takut dihakimi. Maya memeluk pinggangnya. Tapi kamu berani sekarang. Itu yang membuat aku jatuh cinta lagi. Mereka duduk di pasir menonton matahari terbenam. Nadia merasa akhirnya utuh. Berita tentang Rea masih sesekali muncul, ia kehilangan segalanya dan harus menghadapi pengadilan. Tapi Nadia tidak lagi marah. Ia hanya berharap Rea juga belajar. Di rumah mereka malam itu Nadia membuka laptop dan melihat video Liestream lamanya yang masih viral. Ia tersenyum. Terima kasih kalian yang mendukung. Maya memeluk dari belakang. Kamu hebat, Nad. Hidup mereka kini tenang, penuh cinta. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara, apakah kejujuran selalu membawa kebahagiaan atau kadang diam adalah pilihan yang lebih baik.